Bagaimana cara, tes IQ bisa membantu untuk mengoptimalkan perkembangan anak, Bu? Halo, selamat pagi sahabat Hermina. Ketemu lagi dengan saya, Vindi, dalam podcast Rumah Sakit Hermina Solo. Hari ini kita akan membahas tentang optimalkan potensi anak sejak dini dengan tes IQ, kupas tuntas bersama psikolog kami. Nah, hari ini saya sudah ditemani oleh seorang psikolog anak dari Rumah Sakit Hermina Solo. Beliau adalah Ibu Elina Raharisti. Sahabat Hermina, perkenalkan saya psikolog anak dan keluarga di RS Hermina Solo. Nama saya Elina Raharisti Rufaida. Bagaimana cara tes IQ bisa membantu untuk mengoptimalkan perkembangan anak, Bu? Oke, ini bisa untuk mengoptimalkan karena ada beberapa hal ya, implementasi atau hasil dari tes IQ itu. Yang satu itu yang jelas mengidentifikasikan area pengembangan. Itu yang pertama. Fokus kita pada area yang membutuhkan dukungan nih, misalnya keterampilan verbal, matematika, atau daya ingat, memori ya. Terus kemudian meningkatkan tantangan anak dengan IQ yang lebih tinggi. Soalnya ketika kita jumpai anak-anak dengan IQ yang lebih tinggi, biasanya mengerjakan sesuatu kan selalu lebih dahulu selesai. Iya. Waktu yang tersisa ini anak jadi kurang tantangan. Makanya biasanya ada tambahan dari gurunya dan diberi tugas tambahan biar untuk memanfaatkan waktu yang ada. Karena nanti daripada menjahilin temennya. Oh, lebih baik dikasih tugas tambahan gitu ya, Bu ya? Iya. Nah, untuk pengaruh tes IQ sendiri atau pengaruh IQ sendiri terhadap keberhasilan anak itu apa aja, Bu? Yang pertama anak ini terkait dengan performa akademiknya ya. Anak yang memiliki IQ tinggi cenderung lebih cepat memahami. Makanya tadi ya, ketika kita jumpai tinggi, makanya karena lebih cepat memahami, muncullah apa ya? Menyepelekan. Itu bisa jadi tidak termotivasi kan ya. Waktu yang tersisa banyak, makanya malah buat main-main. Ya, bikin ulah dan lain sebagainya yang jahil menjahilin temannya kan seperti itu. Kemudian lebih mudah mengingat informasi nih anak-anak yang IQ-nya tinggi, mampu mengembangkan keterampilan analitis yang kuat. Nah, jadi ini ya pengaruh IQ terhadap keberhasilan akademik. Yang tadi saya tambahkan ya, kalau kita jumpai pada IQ yang tinggi, kan strateginya sudah kita temukan. Kemudian yang bisa untuk memberikan dukungan khusus nih. Kan tidak semua IQ-nya tinggi. Terkadang malah skornya lebih rendah nih IQ-nya dengan skor yang lebih tinggi rendah. Sehingga memerlukan dalam hal ini bisa dilakukan strategi pengajaran yang berbeda untuk mengatasi kesulitan tersebut. Makanya tadi di awal kita menjumpai sekolah inklusif. Mungkin solusi yang tepat untuk Ananda atau sekolah luar biasa atau yang lainnya. Jadi disesuaikan ya, Bu ya, dengan skor IQ-nya. Iya. Tapi patut dicatat. Salah satu yang membantu itu adalah tes IQ walaupun tidak menutup yang lainnya. Kan ada nih IQ tidak menjamin seseorang sukses. Iya, itu Bu, betul. Seseorang sukses kan gitu. Padahal di sini kan IQ bisa mempengaruhi keberhasilan pada anak. Iya. Nah, makanya salah satu membantu untuk kesuksesan seseorang atau anak dari tersebut. Tes IQ iya. Ini ya. Oh, gini. Nah, kalau misalnya Bu, anak sudah dilakukan tes IQ. Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua mungkin sama untuk yang di sekolah? Mungkin kalau semisal sahabat Hermina sudah melakukan tes IQ anaknya di Hermina nih Bu ya, udah dapat hasilnya ini. Nah, yang perlu dilakukan orang tua itu apa, Bu? Apa ya orang tua? Satu, memberikan lingkungan yang mendukung stimuli kognitif
yang sehat. Oh, Kan ya. di situ setelah ketemu IQ dari Hermina biasanya ada Iya. saran tuh untuk Iya. orang tua kan gitu. Apa sih? Pertama biasanya memang selalu ada memberikan lingkungan yang positif nih. Nah, untuk stimuli yang kognitifnya. Iya, betul. Kemudian menghadirkan berbagai pengalaman belajar yang mengasah kecerdasan anak. Pengalaman belajar yang mengasah kecerdasan anak. Tidak perlu mahal-mahal. Setiap hari bisa kita temukan kan begitu. Contohnya apa itu, Bu? Contohnya, Saya juga penasaran ya soalnya. contohnya nggih, mengasah kecerdasan anak nih. Ketika anak mengalami kesulitan dalam pembelajaran, kan biasanya didampingin oleh orang Iya, tuanya. orang tua. Jadi jangan langsung kita memberikan solusi. Oh. Iya, biarkan anak berusaha terlebih dahulu. Iya, Itu kan iya. setiap hari kita jumpai, apalagi Iya, kalau betul. mengerjakan PR dan Iya. lainnya kan gitu. Jadi biar anak berusaha dulu tingkat kesulitannya di mana, terus bagian mana, dia sudah paham jalan-jalannya seperti apa dulu. Oh, iya. Baru ibu atau orang tua Saya atau ibu kadang-kadang apa tuh yang orang tua tuh enggak tega, Bu. Oh iya kan, Bu? kebanyakan kan begitu. gitu. Tapi kata enggak tega itu harus digarisbawahi ya. Iya. Terkadang jelomprongkan anak kita nih. Oh. Nggih, karena enggak tega itu. Jadi malah kayak memanjakan, mereka jadi nggak bisa berkembang ya, Bu ya? Satu itu. Yang kedua, tidak melatih kecerdasannya dalam mengambil Iya, iya. pemecahan Mengambil masalah masalah. maupun pengambilan keputusan tadi. Iya, betul, Oke. betul. Iya. Nggih. Kalau untuk ini, Bu, tes IQ yang kita bawa itu semisal kita berikan mungkin ke gurunya di sekolah gitu, Oh, bisa. itu boleh juga, Bu ya, Bisa sebagai hasil tes rekomendasi IQ nggih? gitu ya. Kenapa? Bisa menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan hasil tes IQ anak. Iya. Iya. Yang dulu di awal tadi, Nggih. ketika anak kita belum tepat ya Iya. usianya, karena usia yang stabil untuk dilakukan tes IQ kan 6 sampai 7 Iya, tahun. betul. Masuk sekolah dasar juga sebegitu. Makanya Iya. sekolah atau pihak pendidik kan harus tahu rekomendasi dari seorang Nah, psikolog. nggih. Ini siap enggak masuk sekolah? Iya, Itu iya, salah betul, satunya Bu. juga bisa Oh, dibawa. bisa dibawa. Iya, Ya, Bu oke. ya. Berarti bisa juga sebagai kayak pedoman pendidik untuk gimana sih cara ngajar si anak ini dengan IQ yang Boleh ini, itu seperti juga itu, bisa ya, Bu ya, bisa, berarti ya? bisa juga. Nah, untuk apa namanya, Bu, tantangan yang perlu diperhatikan, Bu. Kalau kita semisal sudah tes IQ anak itu apa aja, Bu? Satu, di awal tadi ya, Iya. tes IQ itu membantu nggih, Nggih. bukan satu-satunya, itu enggak gitu nggih. Yang satu adalah tes IQ hanyalah sebuah alat nih, alat ukur. Bukan satu-satunya penentu kecerdasan anak. Bukan satu-satunya. Tapi penting kan begitu. Kan penting dilakukan. Yang lainnya selain tes IQ, faktor lingkungan dan sosial. Contohnya, ketika anaknya belajar, kedua orang tua asik nih main HP. Nah, ini lingkungan nih. Iya, betul, Bu. Kira-kira anak termotivasi enggak ya? Iya, benar-benar juga ya, Bu ya. Ini berperan dalam perkembangan anak. Walaupun ditemukan cerdas, tapi motivasi belajarnya kurang. Karena lingkungan enggak mendukung. Iya, ini jadi enggak optimal. Jadi enggak optimal, Ya. benar-benar. Terus kemudian menghindari stereotip atau membatasi anak berdasarkan angka IQ. Stereotip. Nah, jadi ketika kita ketemu IQ-nya, anakku cerdas kan begitu. Jadi berdasarkan angka dia menggunakan skor IQ-nya 125 dan lain sebagainya kan begitu. Jadi stereotip anakku mampu segalanya kan gitu. Ingat bahwa IQ bukan satu-satunya, ada faktor lingkungan. Iya, faktor jadi yang lainnya. terkadang kan sosial dan lingkungan. Kalau misal udah IQ-nya tinggi, jadi kayak anak aku IQ-nya udah tinggi kok. Ya, Gitu ya, Bu ya. Jadi enggak apa-apa. Iya, betul gitu, itu loh. Ya. Okay. Padahal lingkungan juga mempengaruhi kecerdasan. Betul. Nah, untuk kesimpulannya, Bu, cara mengoptimalkan potensi anak. Oke. Iya. Oke. Ini ya closing statement ya berarti ya. Oke.
Intinya adalah dalam mengoptimalkan potensi anak sejak dini itu adalah satu, tes IQ dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai potensi anak. Kemudian mengoptimalkan IQ pada usia dini membuka peluang bagi anak untuk berkembang lebih maksimal dalam aspek kognitif dan kehidupan sosial. Yang ketiga, peran orang tua dan pendidik sangat penting untuk memaksimalkan hasil tes IQ dalam perkembangan anak secara holistik. Jadi 3 itu ya statementnya. Baik sahabat Hermina, jika sahabat Hermina berminat untuk melakukan tes IQ pada anak, nanti bisa hubungi link di bawah ini atau bisa melalui website untuk appointment dengan Bu Elina. Ya. Itu saya cukupkan untuk podcast kita hari ini. Terima kasih Bu Elina atas kehadirannya di Rumah Sakit Hermina Solo. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.